Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Suniaviani dari Prodi D3 Keperawatan dengan NIM P051220221099. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem muskuloskeletal, yang dimana sistem muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo yang berarti otot dan skeletal yang berarti tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh atau ilmu atau miologi. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh atau ilmu osteologi, yang dimana muskuloskeletal disebut juga lokomotor. Sistem muskuloskeletal otot atau muskle adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ-organ organisme. Di sini ada skeletal muscle atau otot, gambar-gambar otot. Terus kedua ada tulang atau disebut juga skeletal, yaitu jaringan tubuh kaku yang terdiri dari sel-sel yang tertanam dalam antar sel keras yang berlimpah. Dua komponen pada tulang, yaitu kolagen dan kalsium. Kalsium fosfat itu yang membedakan tulang dan jaringan keras lainnya, seperti kitin, enamel, dan cangkang. Jaringan tulang membentuk tulang individu dari sistem kerangka. Ini sistem kerangka manusia. Terus selanjutnya sendi. Sendi merupakan tempat dua tulang bertemu atau penghubung antar tulang. Tulang di dalam tubuh dihubungkan oleh tulang rawan dan ligamen. Di dalam tubuh terdapat cairan yang disebut dengan cairan sinovial. Cairan ini berfungsi untuk menyerap shock dan memungkinkan tulang dan sendi melakukan gerakan halus. Seseorang akan rentan mengalami gangguan sendi ketika salah satu dari bagian tersebut terganggu. Ini ada gambar sendi putar yang ada di leher, terus ada sendi engsel, terus ada juga sendi peluru, ada sendi pelana, sendi gulung, dan sendi geser. Selanjutnya ada tendon atau jaringan ikat yang menghubungkan antara otot dan tulang. Ini otot, tendon itu menghubungkan dengan tulang. Terus ada ligamen, jaringan ikat yang mempertemukan kedua ujung tulang. Terus ada namanya bursae, kantong kecil dari jaringan ikat antara tulang dan kulit, antara tulang dan tendon, atau di antara otot. Ada juga fascia, jaringan penyambung longgar di bawah kulit atau pembungkus darah. Terus kita masuk pada aksial dan apendikular. Ada rangka aksial yang terdiri dari tulang tengkorak, tulang telinga, dan tulang hyoid, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan rangka apendikular tersusun dari alat gerak atas, gelang bahu, alat gerak bawah, dan gelang panggul. Sistem skeletal dibentuk oleh 206 buah tulang yang terbagi dalam dua bagian besar. Aksial dan apendikular. Ada rangka aksial yang tersusun dari tulang tengkorak, tulang telinga dan hyoid, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk. Sedangkan rangka apendikular tersusun dari alat gerak atas, gelang bahu, alat gerak bawah, dan gelang panggul. Sistem skeletal dibentuk oleh 206 buah tulang yang terbagi dalam dua bagian besar. Aksial skeletal. Tengkorak otak terdiri dari 8 buah, tengkorak wajah 14 buah,
tulang telinga 6 buah, tulang hyoid atau tulang lidah di pangkal leher 1 buah tulang, terus belakang dan pinggul 26 buah, dan kerangka dada ada 25 buah. Ini ditunjukkan tulang tengkorak, tulang belakang, terus ada tulang rusuk, ada tulang dada, dan sebagainya. Tengkorak dibagi menjadi 2, yaitu 8 tulang kranium dan 14 tulang wajah. Tulang kranium atau 1 tulang oksipital, tulang belakang, 2 tulang parietal, tulang ubun-ubun, 1 tulang dahi, 2 tulang temporal, terus 1 tulang tapis, dan 1 tulang baji. Ini ada tulang dahi, tulang baji, tulang air mata yang dapat di mata, tulang nasal yang ada di hidung, serta ada tulang pipi, rahang atas dan rahang bawah, pelipis, ubun-ubun, dan tengkorak. Terus ada tulang wajah bagian rahang. 2 os maksila. Os artinya tulang, maksila artinya rahang atas. 1 os mandibula, 2 os zygomaticum, dan 2 os palatum. Ini sudah dijelaskan di slide sebelah, tulang-tulang yang terdapat di wajah. Terus ada bagian hidung, 2 os nasale, 1 os vomer, 2 os lacrimalis, dan 2 os concha nasal. Ini nasal bones, lateral cartilage, septal cartilage, dan alar cartilage. Terus ada sternium atau tulang dada, 1 buah. Ini gambar tulang dada manusia. Selanjutnya ada tulang iga rusuk, 7 pasang iga sejati, yaitu rusuk sejati 7 pasang, terus juga ada 5 pasang iga palsu atau tulang rusuk palsu, dan melayang bebas pada ujung anterior. 7 tulang belakang vertebrata, 7 tulang ruas leher, tulang punggung 12 ruas, tulang pinggang 12 ruas, tulang sakrum, dan tulang ekor. Terus ada apendikular skeletal atau rangka pendukung gerak, ekstremitas atas atau tulang yang membentuk anggota gerak atas 64 buah, ekstremitas bawah, tulang yang membentuk anggota gerak bawah 62 buah. Terus juga ada tulang ekstremitas atas, yaitu tulang gelang bahu, terdiri dari scapula, clavikula, dan humerus. Masing-masing ada 2 buah, kiri dan kanan. Terus ada lengan bawah yang terdiri dari radius dan ulna. Terus tangan, 8 pasang tulang karpal, 5 pasang tulang metakarpal, 14 pasang tulang falange. Ini falange, terus ada metakarpal dan karpal. Ada tulang panggul atau pelvis, tulang sakrum, gabungan dari 5 vertebra sakralis, tulang koksigis, gabungan dari 3 vertebra koksigis, tulang coxae, yaitu ilium, tulang yang terdiri dari ilium, pubis, dan ischium. Tulang ekstremitas bawah, yaitu femur 2 buah, patella 2 buah, fibula 2 buah, tibia 2 buah, dan tulang kaki yang terdiri dari tarsal 14 buah, metatarsal 10 buah, falangus juga 28 buah. Fungsi tulang secara umum yaitu formasi kerangka, penentu bentuk dan ukuran tubuh, formasi sendi yaitu penggerak, perlengketan otot untuk pengungkit yaitu menyokong berat badan, terus proteksi, membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak seperti otak, jantung, dan paru. Hemopoiesis, pembentukan sel darah atau red marrow. Terus fungsi imunologi yaitu RES, sumsum tulang membentuk limfosit B dan makrofag, penyimpanan mineral yaitu kalsium dan fosfat, dan lipid yellow marrow.
Fungsi tulang secara khusus yaitu sinus pranasalis yaitu menimbulkan nada pada suara, gigi untuk memotong, menggigit dan mengilas makanan, tulang kecil telinga mengkonduksi gelombang suara, panggul wanita memudahkan proses partur. Terus faktor pertumbuhan tulang, komposisi tulang yaitu mineral, jaringan organik, kalsium dan fosfat. Faktor pertumbuhan tulang, herediter, nutrisi, dan faktor endokrin, faktor persarapan, serta faktor mekanis. Terus tulang menurut bentuknya dibagi menjadi 4, yaitu tulang panjang, tulang pendek, tulang gepeng, tulang tak beraturan, dan tulang berongga. Di mana tulang panjang itu contohnya pada humerus, tulang pendek pada karpi, tulang pipi atau gepeng pada parietal, tulang tak beraturan pada sphenoid, terus tulang berongga pada maksila. Sel penyusun tulang terbagi menjadi 3, osteoblas, osteosit, dan osteoklas. Yang dimana osteoblas itu pembentukan tulang yang menghasilkan jaringan osteosit dan mengekskresikan fosfatase dalam pengendapan kalsium dan fosfat ke dalam matriks tulang. Sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Osteoklas, penghancuran tulang. Sel-sel yang dapat mengabsorpsi mineral dan matriks tulang. Sel-sel ini menghasilkan enzim proteolik yang memecah matriks menjadi mineral tulang kalsium fosfat terlepas ke dalam darah. Terus ada sendi, yaitu persambungan atau artikulasi pertemuan antara dua atau lebih dari tulang rangka. Artrologi, ilmu yang mempelajari persendian. Sendi berdasarkan strukturnya ada fibrosa, hubungan antar sendi oleh jaringan fibrosa, kartilago atau tulang rawan, ruang antar sendinya berikatan dengan tulang rawan, sinovial atau sinovial joint, ada ruang sendi dan ligamen untuk mempertahankan persendian. Terus sendi berdasarkan jenis persambungannya terbagi menjadi 3, sinartrosis, sendi yang terdapat kesinambungan karena di antara kedua ujung tulang yang bersendi terdapat suatu jaringan, ampiartrosis, sendi yang dapat sedikit bergerak, contohnya tulang persendian vertebrae. Terus diartrosis, sendi terdapat ketidaksinambungan karena di antara tulang yang bersendi terdapat rongga, contohnya sendi panggul, lutut, bahu, dan siku. Sistem muskulus atau otot, ini pembahasan kita kedua, yaitu sistem otot terdiri dari otot, fascia, dan tendon. Otot membentuk 43% berat badan, besar sepertiganya merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, bernapas, peristaltik usus terjadi karena adanya aktivitas otot. Fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif, menyimpan cadang makanan, memberi bentuk luar tubuh. Tipe jaringan otot, ada otot polos memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarafi oleh saraf otonom. Serat otot polos tidak berserat terdapat di organ dalam tubuh, sumber Ca2+ dari CES, sumber energi utama dari metabolisme aerobik. Otot rangka atau otot serat lintang memiliki banyak inti, dibersarafi oleh saraf motorik somatik. Melekat pada tulang, sumber Ca2+ dari retikulum sarkoplasma atau RS, sumber energi dari metabolisme aerobik dan anaerobik. Awal kontraksi cepat, mengalami tetani dan cepat lelah. Selanjutnya ada otot jantung, memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarafi oleh saraf otonom, serta otot berserat hanya ada di jantung. Sumber Ca2+ dari CES dan RS, sumber energi dari metabolisme aerobik. Awal kontraksi lambat, tidak mengalami tetani dan tahan terhadap kelelahan. Ini ada gambar yang dimana otot polos itu terletak pada sistem pencernaan, sedangkan otot lurik menempel pada rangka tubuh. Otot jantung ada di jantung. Fungsi sistem rangka,
menghasilkan gerakan rangka, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, menyokong jaringan lunak, menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dari sistem tubuh, mempertahankan suhu tubuh, kontraksi otot, dan menghasilkan energi menjadi panas. Mekanisme gerakan otot yang dapat menggerakkan rangka adalah otot yang melekat pada rangka. Garis-garis gelap dan terang pada otot rangka adalah myofibril yang merupakan sumber kekuatan otot dalam melakukan gerakan kontraksi. Karena massa utamanya adalah serabut. Setiap myofibril tersusun atas satuan-satuan kontraktil yang disebut sarkomer. Garis gelap disebut zona Z, sedangkan garis yang disebut zona H. Zona Z merupakan bagian tumpang tindih dua molekul protein filamen disebut aktomyosin. Protein kompleks inilah yang merupakan komponen terbesar dari bahan penyusun otot. Pada saat serabut otot berkontraksi, terjadilah perubahan panjang Z dan zona H. Mekanisme kontraksi otot yaitu rangsangan asetilkolin terurai menjadi asetil dan kolin, myogen, merangsang aktin dan myosin bergeser, otot akan berkontraksi atau memendek. Itulah tadi pembahasan tentang sistem muskuloskeletal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.